guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kembali kami memenuhi request subscriber agar dibuatkan video tentang cara merawat motor 2 tak agar tetap kencang di jalanan. Akan kami kupas tuntas, tapi sebelum lanjut silakan untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Jadi walaupun sudah lewat masa keemasannya, motor 2 tak selalu menjadi idaman bagi peminatnya. Terlebih lagi untuk motor 2 tak yang dipakai sejak zaman sekolah dulu guys. Karena biasanya hal ini memiliki kenangan yang banyak. Si motor tua ini jadi anti banget jika dijual ke tangan yang lain guys. Karenanya motor 2 tak masih sering kita temui di jalanan, dimana komunitas motor 2 tak pun masih sering geber-geber motor bareng-bareng di jalanan guys. Yang jelas ketika rombongan 2 tak itu datang, dijamin kuping kalian bakal rame karena motor 2 tak itu motor yang biasanya berisik guys. Nah, perawatan motor 2 tak sendiri memang tidak susah guys, alias mudah. Lebih mudah daripada motor 4 tak umumnya seperti bebek dan matic. Cara merawatnya juga lebih mudah daripada cara merawat motor-motor injeksi guys. Nah, cara merawat mesin motor 2 tak juga lebih simpel daripada cara merawat motor-motor muda saat ini guys. Tapi jangan dianggap sepele. Ada beberapa hal penting yang kalian harus tahu tentang motor 2 tak ini. Nah, berikut ini adalah tips untuk merawat motor 2 tak supaya tetap kencang di jalanan guys. Mau tahu caranya? Pertama, selalu bersihkan knalpot dan saringannya. Nah, knalpot motor 2 tak terkenal dengan asap hitamnya yang biasanya menimbulkan protes pengendara di belakangnya. Sebenarnya kalau kalian cuek, sebenarnya nggak masalah juga. Cuma kalau kalian masih pengen udara bersih lah, ada baiknya kamu bersihkan knalpot motormu guys, mulai dari bibir sampai sarangan knalpot supaya bersih dari oli yang turun dari knalpot kalian. Selain itu juga bersihkan knalpot sampai dalamnya agar karbon-karbon yang bergerak dan banyak menutupi lubang buang knalpot itu bersih. Hal ini karena dapat mengganggu penyaluran tenaga dan tendangan balik yang muaranya adalah penurunan performa kendaraan kalian guys, yang membuat motor 2 tak kalian tidak lagi kencang untuk dipakai di jalanan pastinya guys. Yang kedua, busi yang kotor itu seringkali bikin motor menjadi berebet guys. Masalah yang sering terjadi di motor 2 tak dan juga sering banget terjadi di Vespa, yaitu busi yang cepat kotor dan mengerak guys. Mau nggak mau kalian harus selalu menyediakan amplas dan kunci busi di jok motor kalian guys, wajib. Karena bisa saja di tengah jalan motor itu kalian tiba-tiba mogok guys. Dan yang harus kalian pertama kali cek adalah busi. Nah, buka busi itu kalau motor 2 tak itu seperti itu, mogok cek businya pertama kali. Saat ini banyak sekali busi palsu dan busi murahan, jadi kalian harus jeli dalam memilih busi yang sesuai ya guys. Karena ujung tombak pembakaran kendaraan kalian itu ada di busi guys. Nah, untuk mencegah motor mogok di tengah jalan, kalian itu harus rutin membersihkan busi motor kalian ini setiap minggu atau semales-malesnya 2 minggu sekali lah. Lebih dari itu ya malu lah guys kalau kalian mogok di tengah jalan. Yang ketiga, karburator 2 tak juga sering kotor guys. Cara merawat motor 2 tak memang selalu berhubungan dengan kebersihan motor guys. Begitu juga dengan kualitas kebersihan karburator itu sendiri. Kalian harus pastikan seluruh part karburator itu bersih dari depan kotoran yang ada di dalamnya guys. Karena seringkali banyak juga kerak karbon di karburator guys. Nah, cara merawat karburator motor 2 tak memang jauh berbeda dengan cara merawat motor injeksi guys. Di motor injeksi bisa dipastikan injektor itu akan selalu bersih selama bensin itu nggak pernah kosong. Tapi untuk motor karburator atau motor 2 tak itu keadaannya pasti akan beda guys. Endapan kotoran yang ada di dalamnya itu bisa mengganggu performa mesin jika kalian biarkan. Tapi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara membersihkan karburator, itu cara simple guys, cara simple. Tapi efektif itu adalah dengan mencemprotkan karburator cleaner. Nah, semprot karburator kalian dengan karburator cleaner. Dengan alat ini maka kerak karbon akan mudah dihilangkan guys. Yang keempat, pastikan oli samping itu selalu tersedia ada dan cukup. Hal terakhir yang harus kalian lakukan itu adalah memastikan oli samping selalu terisi secara cukup guys.
Kalau mau jujur, yang namanya 2 tak kan kelebihannya itu motornya sama-sama kubikasi cc yang sama, misalkan 100 cc Astrea Prima dan 100 cc Alfa. Itu seharusnya lebih kencang Alfanya. Tapi memang motor 2 tak itu terkenal lebih boros dari bahan bakar. Dan jika motor 4 tak itu lebih kencang dari motor 2 tak yang sama-sama cc-nya, pasti motor 2 tak itu ada sesuatu yang salah, guys. Lanjut ya, guys. Selain bahan bakar, motornya itu sendiri juga butuh akan yang namanya oli samping guna pelicin pembakaran, guys. Oleh karena itu pastikan kalian punya persediaan oli samping yang cukup dan berkualitas. Jangan sampai menggunakan oli samping yang jelek dan kurang. Dimana penggunaan oli samping yang jelek itu efeknya motor berbet, guys, dan mudah kotor ruang bakarnya. Oli samping yang kurang efeknya ngejim karena overheat, guys. Jadi jangan sampai motor kalian kurang dan gunakan oli samping jelek, guys, jika pengen motor kalian kencang. Yang kelima, pastikan selalu gunakan karburator original atau yang berkualitas bagus jika kalian pengen upgrade karburator. Nah, jadi motor 2 tak kan sudah pasti berumur tua, guys, 20 tahunan lah lebih. Kondisi karburator sudah banyak yang tidak baik-baik saja, guys. Nah, saat kalian mengalami hal ini, jangan pernah berpikir beli karbu KW, guys. Misal karbu kalian masih lumayan kondisi luarnya, coba beli dulu aja repair kit karburatornya dulu, guys. Nah, hal ini karena karbu KW banyak yang kurang presisi dalamnya, guys. Meskipun baru, banyak yang nggak presisi, guys. Sehingga penyakit khas karbu KW itu adalah berbet, susah stasioner, lebih boros konsumsi BBM-nya daripada karbu orinya. Namun jika darurat ya, guys, jika kalian memang pengen upgrade, belilah karbu yang bagus. Jangan cuma karbu yang sekedar gede-gedean. Karena kalau sekedar karbu gede-gedean, guys, maka yang dapat kalian itu cuma borosnya aja, kencang larinya itu biasa. Yang bocor itu dompetnya, nanti yang bocor luar biasa tuh, guys. Jadi pastikan gunakan karbu ori. Sebaiknya tak rekomendasinya karbu ori aja, guys. Yang keenam, pastikan gunakan CDI original. Nah, ini faktor paling urgent dari kasus motor nggak bisa lari, guys. Kebanyakan orang tuh pengen irit saat CDI-nya mati itu beli yang KW. Pengennya irit tapi belinya yang KW. Sekali lagi, guys, saya sangat-sangat nggak rekomendasikan CDI KW. Karena apa? Karena CDI KW itu biasanya tidak awet. Pertama itu, kedua apinya kecil, dan yang pasti lebih cepat mati, guys. Bahkan ada kasus terkena cipratan air saat dicuci, itu CDI-nya lantas mati, guys. Nah, dengan CDI ori kalian bisa mendapatkan kelebihan api yang dibutuhkan sesuai dengan yang kalian mau atau dimaui oleh mesin kendaraan. Usia pakai yang panjang, nah alias awet, guys, kalau CDI ori itu. Dan yang pasti kalau kalian gunakan CDI ori, motor kalian pasti bisa lari kencang, guys, karena api yang dihasilkan pasti lebih besar daripada CDI KW dan stabil pastinya, guys. Yang ketujuh, pastikan gunakan spool original atau yang berkualitas bagus jika kalian pengen upgrade. Hampir sama dengan kasus CDI sebelumnya, guys. Maka jika kalian pengen motor 2 tak kalian bisa lari di jalan dengan maksimal, usahakan gunakan juga spool yang original. Dengan spool yang original dipastikan kualitas dalam menghasilkan daya apinya akan stabil, sehingga selalu mampu mencukupi kebutuhan mesin. Berbeda ceritanya jika kalian menggunakan spool KW, api yang dihasilkan seringkali menjadi tidak stabil dan yang pasti itu kecil, guys. Sehingga efeknya motor susah disela, berebut, hilang tenaga dan lain-lain, guys. Yang kedelapan, gunakan kampas kopling yang original. Nah, ini adalah masalah paling klasik dari motor yang nggak bisa lari, guys. Jadi sebesar apapun piston, segede apapun karbu kalian, sebesar apapun pengapian motor kalian, kalau part perpindahan daya itu tidak maksimal, ya motor kalian akan cuma beker-beker suaranya aja, guys, dan tidak akan bisa lari kendaraan kalian, guys. Seperti yang kita tahu bahwa part terdiri dari part fast moving kendaraan yang akan habis terkikis akibat penggunaan kendaraan. Nah, saat habis utamanya kampas kopling, usahakan selalu menggunakan kampas kopling original atau yang bagus. Jangan sekedar murah asal jalan. Karena kampas kopling murah non ori itu biasanya suka slip. Suka slip saat perpindahan daya, ganti gigi langsung itu slip, guys, biasanya. Atau jika di RPM tinggi, akibatnya motor itu susah kencang alias susah lari. Nah,
Jika kalian pakai kampas kopling yang jelek, akan banyak efek negatifnya guys. Jadi tak sarankan jika kampas kopling, usahakan kampas kopling yang ori. Bahkan yang racing pun biasanya cuma awet bentar, kemudian cepat habis guys, karena empuk kampas kopling racing itu guys. Lanjut yang 9 guys. Nomor 9, pastikan kompresi kendaraan kalian dalam keadaan maksimal. Jadi kompresi itu dipengaruhi oleh banyak hal guys, antara lain dari piston, ring piston, stang piston, dan krek as. Dan seperti sering kami ulas sebelumnya, banyak faktor itu akibat seal krek as yang bocor. Nah, jika kompresinya tidak padat, maka kemungkinan besar motor kalian tidak akan bisa kencang di jalanan guys. Solusinya ya pastikan piston dan ring piston dalam kondisi optimal. Krek as jangan sampai goyang, seal krek as jangan sampai bocor pastinya guys. Yang ke-10, pastikan setelan kerenggangan rantai itu tepat kegunaannya. Mungkin tidak banyak yang paham jika rantai, misal kalian setel asal-asalan, misal asal kencang, bisa jadi akan mengganggu performa kendaraan kalian guys. Rantai adalah part yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang, sehingga perannya sangat krusial. Jadi baiknya saat setelan rantai motor kalian itu setel yang benar-benar pas, dalam arti jangan terlalu kencang dan jangan terlalu renggang. Kan jika terlalu kencang maka rantai akan mudah putus saat jalan guys, dan jika terlalu renggang rantai akan berisik dan lama-lama akan putus juga karena naik turun dia lempar-lempar. Selain itu, rantai yang terlalu kencang dan renggang jika dipakai jalan akan terasa dundutan guys, yang pastinya mengganggu performa kendaraan utama jika dipakai kencang guys. Yang ke-11, pastikan gigi rasio antara depan dan belakang sesuai dengan medan jalan, jangan dipaksakan. Dimana kesesuaian medan seharusnya disesuaikan pula dengan gigi rasio yang tepat. Misal medan jalan kalian banyak medan lurus, kalian bisa menggunakan rasio depan besar dan yang belakang rasio belakang kecil. Begitu pula jika medan jalan kalian banyak tanjakan, maka kalian bisa menggunakan rasio depan yang kecil dan yang belakang besar. Nah, seperti itu guys. Untuk video-video tentang gigi rasio ini pernah kami buatkan video lengkapnya. Jadi kalian jika ingin bertanya tentang lebih detailnya tentang rasio, coba komen di kolom komentar, nanti kami jawab, kami berikan link video tentang gigi rasio ini ya guys. Nah, ketepatan dalam menentukan gigi rasio akan bermuara pada kecepatan kendaraan kalian pastinya guys. Oke, itu tadi cara agar kendaraan dua tak kalian bisa kencang di jalanan. Terima kasih sudah menyimak video-video dari Vintage Sentinel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.